Dr. Zakir Naik. Dia bukan ahli agama, bukan ulama, harus diingat. Dia pembaca yang rajin. Saya awalnya takjub, di awal-awal saya belajar Islam, saya termasuk pengagum Dr. Zakir Naik. Tapi setelah kemudian kita kaji ilmu muqaranatul adyan wal mazahib wal firaq, saya ittadaha lana anna lahu manhajun dha'ifun wa syujuzun bayyinun, ya, bayyinatun. Setelah saya kemudian belajar muqaranah, ada ilmu, satu ilmu fan itu dikaji di Usuluddin. Karena saya dulu belajar di Usuluddin, ilmu muqaranatul adyan, ilmu perbandingan agama-agama mazhab. Pemikiran, mohon maaf, Zakir Naik tidak satupun sesuai dengan metodologi yang telah ada dalam ilmu ini. Ternyata beliau terinspirasi oleh, inspired by Ahmad Deedat. Tapi Ahmad Deedat tidak sekeras dia. Kenapa? Dia berani bawa kitab-kitab Veda, berani bawa kitab-kitab Bible dengan serampangan. Lalu dia buat tafsir sendiri. Nah, ini yang bahaya. Dalam Islam pun ada yang punya otoritas tafsir, yaitu ulama ahli tafsir. Apalagi di golongan kawan-kawan kita, saudara-saudara yang beda agama itu. Mereka punya lembaga khusus pentafsir. Orang aktivis, bahkan doktor teologi Kristen Katolik tidak boleh mentafsir jika dia belum diiktiraf oleh lembaganya. Lalu tiba-tiba Dr. Zakir Naik kemudian menafsirkan sendiri. Dan mohon maaf, jika dibawa ke Sarawak ini sangat majmu, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jangan bawa dia, bawa yang lain yang lebih santun. Ya, karena kalau bawa dia nanti bertengkar Muslim dengan Kristen. Yang kita sudah jaga lama ini, ya. Kita sudah jaga lama, benar kan? Saya dengar di sini minoritas Muslim. Lalu antum mau bawa dia, ya salam, ya. Siap-siap setelah itu kita tengkar. Ketemu Kristen kita benci. Ya Rob, kita tidak boleh benci makhluk. Kenapa? Hadisnya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kemana-mana kita sampaikan hadis ini. Sayangi makhluk di bumi, makhluk yang di langit, malaikat-malaikat cinta kamu. Ya, Zakir Naik itu bukan seorang ulama, ya, bukan seorang alim beliau. Ya. Karena itu ada kekeliruan di dalam sejumlah pembahasan yang berasal dari beliau. Tapi metodenya, cara membantah ahlul kitab, itu banyak orang-orang umum mengambil manfaat darinya dalam hal yang seperti itu. Padahal yang seperti itu disyukuri untuknya. Orang mengambil manfaat, tapi kalau seorang belajar menuntut ilmu, iya, itu dalam menghujjah, mendebat orang-orang Nasara, itu ada buku-buku tersendiri ditulis oleh para ulama. Iya, Syekhul Islam punya buku ditulis dalam berjilid-jilid, judulnya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinahu bid-dinil masih. Ibnul Qayyim punya buku dicetak dalam, ada cetakan 2 jilid, ada 1 jilid. Ya, Hidayatul Hayara, memberi petunjuk kepada orang yang bingung terkait dengan orang-orang yang berada di atas agama Nasara. Ya, dan selainnya, ya, banyak buku-buku yang ditulis dalam hal itu. Jadi masuk di dalam membantah itu tadi, dia harus kenal dulu pokok agama. Jelas, ya? Kalau dia kenal pokok agama Islam, baru setelah itu dikasih pendahuluan. Itu ada ilmu tersendiri, namanya ilmu al-maqalat, ilmu tentang keyakinan-keyakinan yang batil.